Rajanya Asia mengamuk di Piala AFF U23 cuy. Inilah guys klasemen sementara di grup A Piala AFF U23 cuy. Buset dah guys. AFF U23 makin tegang. Jens Reven masuk skuad, Malaysia teriak, nggak adil. Turnamen Piala AFF U23 yang akan segera digelar berubah menjadi ajang panas sebelum peluit pertama ditiup. Bukan hanya karena persaingan klasik antar negara Asia Tenggara, tapi karena kehadiran dua nama besar yang langsung membuat tensi meningkat. Jairo Neto dan Mauro dipastikan masuk skuad Indonesia U23. Dan reaksi keras langsung datang dari negeri tetangga, Malaysia. Dalam sebuah komentar mengejutkan yang viral di media sosial dan beberapa saluran berita olahraga Malaysia, pelatih dan pengamat sepak bola Malaysia mengkritik keputusan Indonesia yang dianggap terlalu serius dan berlebihan dalam menyusun skuad untuk turnamen yang selama ini disebut-sebut sebagai ajang pengembangan talenta muda. Namun, dari sisi Indonesia, langkah ini dinilai sebagai bagian dari revolusi sepak bola nasional yang tak mau lagi hanya ikut serta tanpa target juara. Jairo Mauro, duet Garuda baru. Jairo Neto, pemain kelahiran Brasil yang telah dinaturalisasi dan tampil mengesankan dalam kompetisi domestik, menjadi sorotan utama karena kekuatan fisik dan pengalamannya di level kompetitif. Sementara itu, Mauro, yang dikenal sebagai gelandang serba bisa dan pernah menimba ilmu di Eropa, menambah kekuatan lini tengah timnas U23 secara signifikan. Keduanya memang masih berusia di bawah 23 tahun, dan dengan status WNI yang sah, tidak ada regulasi AFF yang dilanggar. Namun kehadiran mereka seolah menampar negara-negara tetangga yang biasa mengandalkan pemain-pemain muda dari liga domestik. Kalau seperti ini, Indonesia sepertinya nggak main-main. Mereka menurunkan pasukan senior dalam wujud U23, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia dalam siaran langsung stasiun TV Astro Arena. Malaysia, turnamen ini bukan Piala Dunia. Salah satu kritik yang paling tajam datang dari mantan pelatih tim junior Malaysia, yang mengatakan bahwa kehadiran pemain naturalisasi dalam jumlah besar dapat merusak nilai pembinaan dari turnamen ini. Turnamen AFF U23 itu bukan Piala Dunia. Ini mestinya jadi ajang pelatihan dan pengembangan talenta muda lokal. Kalau semua negara nanti ikut-ikutan menaturalisasi pemain, apa bedanya dengan kompetisi senior? Ucapnya. Nada serupa juga digaungkan oleh media Malaysia seperti Harian Metro dan Berita Harian, yang secara terang-terangan menuduh Indonesia menggunakan cara pintas untuk merebut gelar juara. Namun, pernyataan ini justru memicu gelombang reaksi balik dari publik sepak bola Indonesia yang merasa tuduhan itu tidak berdasar dan terkesan iri. Shin Tae-yong Kluivert kompak bungkam isu. Menanggapi komentar panas dari Malaysia, duet pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, memilih bersikap kalem dan fokus pada persiapan. Dalam sebuah konferensi pers terbatas di Bali, ST menegaskan bahwa siapapun yang terdaftar resmi sebagai WNI dan berusia sesuai regulasi, berhak bermain tanpa harus minta izin negara tetangga. Sepak bola adalah kompetisi. Siapa yang siap, siapa yang kuat, dia yang akan menang. Kami tidak pernah melanggar aturan. Kami hanya ingin menang dan mengembangkan tim, ujar Shin Tae-yong dengan tenang. Kluivert, yang baru saja bergabung dalam struktur kepelatihan Indonesia, menambahkan bahwa kehadiran Jairo dan Mauro bukan hanya soal kekuatan tim, tapi juga pembelajaran untuk pemain muda lokal. Jairo dan Mauro bukan hanya pemain bagus, mereka mentor yang baik. Ini adalah bagian dari proses, ujarnya dalam sesi latihan tertutup di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Respon netizen, Malaysia ngaca dulu deh. Reaksi dari netizen Indonesia pun sangat keras. Tagar Malaysia iri dan Garuda Muda berkibar sempat masuk dalam daftar trending topik di media sosial. Seorang pengguna X, sebelumnya Twitter, menulis, Malaysia takut duluan karena tahu Garuda udah terbang tinggi. Sebelum kalah, mereka udah cari alasan. Komentar lain menyoroti bahwa Malaysia pun sempat memakai pemain naturalisasi dalam beberapa ajang senior dan tidak seharusnya bersikap hipokrit. Kalau Indonesia bagus, dibilang pakai ceat. Kalau kalah, dibilang mental lemah. Mau menangnya gimana? Mending fokus persiapkan tim sendiri, tulis akun bola parkir. AFF tidak akan intervensi. Pihak KFF sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait aturan pemain di bawah 23 tahun. Selama pemain memiliki status kewarganegaraan yang sah dan tidak melanggar regulasi usia, maka tidak ada pelanggaran. Indonesia tidak melanggar aturan.
Kami tidak membatasi siapa yang boleh dinaturalisasi. Selama syarat sah dipenuhi, kami tidak akan mengintervensi keputusan federasi masing-masing, ujar perwakilan resmi AFF dalam pernyataan tertulis. Dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa Jairo dan Mauro tetap sah untuk tampil dan memperkuat Garuda Muda di turnamen mendatang. Misi besar Indonesia di AFF U23. Indonesia tampaknya tidak ingin hanya sekadar tampil di AFF U23. Setelah kegagalan tragis di edisi sebelumnya, PSSI kini menetapkan target juara sebagai harga mati. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah berulang kali menekankan bahwa semua level tim nasional harus bermain dengan ambisi tinggi dan mental juara. Penunjukan Kluivert dan fokus pada pematangan pemain muda adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Pemain muda harus terbiasa menang. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, kapan lagi? Ujar Erick dalam wawancara bersama media usai latihan tim di Jakarta. Malaysia, trauma pulang duluan? Dalam 2 edisi terakhir AFF U23, Malaysia memang belum menunjukkan performa meyakinkan. Bahkan pada edisi 2023, mereka tersingkir di fase grup tanpa satu pun kemenangan. Tak heran jika kehadiran pemain sekaliber Jairo dan Mauro membuat mereka cemas lebih awal. Apalagi mereka kemungkinan satu grup dengan Indonesia dalam drawing nanti. Publik Malaysia pun mulai khawatir. Forum-forum supporter Malaysia seperti di X dan Facebook mulai penuh komentar sinis dan pesimistis soal peluang tim mereka. Kalau lawannya Indonesia pakai Jairo Mauro, lebih baik main aman dari awal. Jangan sampai pulang cepat lagi, tulis akun Harimau Jantan. Di sisi lain, pelatih tim U23 Malaysia, Juan Torres Garrido, akhirnya buka suara terkait polemik ini. Dalam konferensi pers singkat, ia menyatakan bahwa komentarnya tidak dimaksudkan untuk menyerang Indonesia secara langsung, namun lebih kepada evaluasi menyeluruh terhadap arah perkembangan sepak bola usia muda di kawasan. Saya respek dengan keputusan Indonesia. Mereka punya hak penuh. Namun, kita juga harus menjaga esensi turnamen ini sebagai wadah pembinaan, bukan hanya soal siapa juara, ujarnya diplomatis. Meski begitu, pernyataannya tetap tak meredam kegaduhan yang sudah terlanjur membesar. Sementara itu, para pemain muda Indonesia justru menyambut baik kehadiran Jairo dan Mauro di dalam skuad. Bagi mereka, bermain dan berlatih bersama pemain berkualitas seperti keduanya menjadi motivasi ekstra. Saya justru senang. Mereka kasih contoh soal kedisiplinan dan mental bertanding yang beda level. Saya jadi makin semangat, ujar salah satu pemain yang enggan disebut namanya. Dengan atmosfer latihan yang makin kompetitif, skuad Garuda Muda terlihat siap tempur. Dan pesan yang ingin disampaikan Indonesia pun sangat jelas. AFF U23 kali ini bukan untuk coba-coba. Kesimpulan, panas sebelum laga dimulai. Turnamen AFF U23 memang belum dimulai, tapi tensinya sudah terasa membakar. Indonesia datang bukan dengan harapan, tapi dengan kekuatan penuh. Malaysia, alih-alih memperkuat diri, malah terkesan panik melihat kekuatan tetangga.